Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri dari Lawang Sewu, tempat bersejarah yang menyimpan banyak cerita kelam dan peristiwa di luar nalar. Salah satunya adalah tentang sosok noni Belanda yang sering menampakkan diri di lorong-lorong gedung tua ini. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar. Semoga sholawat ini kelak menjadi saksi bagi kita untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, karena dengan begitu, Anda telah ikut membantu menyebarkan kisah sejarah dan dakwah Islam. Semoga ini menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Mari kita mulai kisahnya. Di jantung kota Semarang, berdiri sebuah bangunan megah dengan arsitektur khas Eropa yang anggun. Bangunan itu adalah Lawang Sewu, yang berarti 1000 pintu dalam bahasa Jawa. Nama ini bukan sekadar julukan, melainkan cerminan dari banyaknya pintu dan jendela yang menghiasi fasad bangunan, menciptakan kesan luas dan misterius. Pembangunan Lawang Sewu dimulai pada tahun 1904 oleh pemerintah kolonial Belanda. Gedung ini dirancang sebagai kantor pusat Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij, perusahaan kereta api Hindia Belanda yang menghubungkan berbagai kota besar di Nusantara. Arsitekturnya mengadopsi gaya Art Nouveau, dengan jendela-jendela besar dan langit-langit tinggi untuk menjaga kesejukan di tengah iklim tropis. Ketika selesai dibangun pada tahun 1907, Lawang Sewu menjadi simbol kemajuan teknologi dan transportasi di Hindia Belanda. Para pegawai Belanda bekerja di dalamnya, menjalankan administrasi perkeretaapian dengan disiplin yang ketat. Di aula utama, para pejabat berseragam rapi berlalu lalang membawa dokumen, sementara di lantai atas, ruangan-ruangan luas digunakan untuk pertemuan penting. Namun, di balik kemegahannya, Lawang Sewu juga menyimpan kisah-kisah kelam. Para pekerja pribumi yang terlibat dalam pembangunannya kerap mengalami kecelakaan akibat medan yang sulit dan beban kerja berat. Beberapa di antaranya bahkan kehilangan nyawa. Desas-desus pun mulai beredar bahwa arwah mereka masih berkeliaran di sudut-sudut gedung. Ketika Jepang menguasai Hindia Belanda pada tahun 1942, nasib Lawang Sewu berubah drastis. Gedung yang dulu menjadi pusat administrasi perkeretaapian kini dialihfungsikan menjadi markas militer Jepang. Di ruang bawah tanah yang gelap dan sempit, para tahanan perang dikurung dan disiksa dengan kejam. Jeritan kesakitan menggema di antara dinding-dinding tebal, menyisakan kenangan kelam yang hingga kini masih terasa. Sejak saat itu, aura Lawang Sewu berubah. Bangunan yang dulunya penuh dengan aktivitas kini perlahan menjadi sunyi. Setelah kemerdekaan Indonesia, Lawang Sewu sempat digunakan oleh berbagai institusi pemerintah, namun tak ada yang bertahan lama. Entah karena alasan administratif atau karena alasan lain yang tak terlihat, bangunan itu seakan menolak dihuni kembali. Namun, bukan hanya sejarahnya yang membuat Lawang Sewu terkenal. Seiring berjalannya waktu, cerita-cerita tentang kehadiran makhluk tak kasat mata mulai bermunculan. Salah satunya adalah kisah tentang seorang noni Belanda yang sering terlihat di lorong-lorong panjang gedung itu. Ketika malam mulai menyelimuti kota Semarang, Lawang Sewu berubah menjadi tempat yang berbeda. Cahaya lampu jalan yang temaram hanya mampu menerangi sebagian kecil bangunan tua itu, sementara lorong-lorong panjang di dalamnya tenggelam dalam kegelapan. Banyak yang mengatakan bahwa suasana mencekam akan semakin terasa saat matahari terbenam, seolah-olah ada sesuatu yang mulai bangkit dari tidurnya. Di antara berbagai kisah menyeramkan yang beredar, sosok seorang noni Belanda adalah yang paling sering diceritakan. Banyak saksi mata mengaku pernah melihat penampakan seorang wanita muda bergaun putih, berdiri di salah satu jendela lantai atas, menatap ke kejauhan dengan tatapan kosong. Kadang, bayangannya terlihat berjalan perlahan di sepanjang lorong sebelum menghilang begitu saja. Konon, noni Belanda ini adalah seorang gadis yang tinggal di Lawang Sewu pada masa kolonial. Beberapa cerita menyebutkan bahwa ia adalah putri dari seorang pejabat tinggi Belanda, sementara yang lain mengatakan bahwa ia adalah seorang pegawai yang bekerja di gedung itu. Nasibnya berakhir tragis saat Jepang mengambil alih Semarang. Saat pendudukan Jepang dimulai, banyak warga Belanda yang menjadi target penangkapan, termasuk para perempuan muda. Sebagian besar ditahan di ruang bawah tanah yang kini terkenal angker. Di sanalah, mereka disiksa dan diperlakukan dengan kejam. Beberapa dari mereka tak mampu bertahan, sementara yang lain memilih mengakhiri hidup mereka sendiri demi menghindari penderitaan lebih lanjut. Salah satu korban diyakini adalah noni Belanda yang kini gentayangan di Lawang Sewu. Dikatakan bahwa ia memilih bunuh diri dengan melompat dari lantai atas gedung setelah mengalami siksaan yang tak terbayangkan. Tubuhnya ditemukan tergeletak di halaman, namun arwahnya tak pernah benar-benar pergi.
Para petugas keamanan yang pernah berjaga malam di Lawang Sewu sering mengalami kejadian aneh. Terdengar suara langkah kaki yang bergema di lorong-lorong kosong, meskipun tak ada siapapun di sana. Ada pula yang merasakan sentuhan dingin di pundak mereka, atau mendengar suara bisikan halus di telinga. Yang paling mengerikan, beberapa orang mengaku melihat bayangan seorang wanita berdiri di ujung tangga, menatap mereka dengan mata penuh kesedihan. Pada suatu malam, seorang fotografer yang penasaran mencoba mengabadikan suasana Lawang Sewu. Dengan kamera di tangannya, ia menjelajahi setiap sudut bangunan. Namun, saat memeriksa hasil jepretannya, ia dikejutkan oleh satu gambar. Di salah satu foto, tampak sosok wanita berpakaian putih berdiri di dekat jendela. Meskipun pada saat memotret, ia yakin tak ada siapapun di sana. Kisah-kisah seperti ini terus berkembang, semakin menegaskan bahwa Lawang Sewu bukan sekadar bangunan bersejarah, tetapi juga tempat di mana masa lalu masih hidup dalam bentuk yang tak terlihat. Malam semakin larut, dan udara di sekitar Lawang Sewu terasa semakin dingin. Seorang penjaga malam bernama Suryo sedang melakukan patroli rutin di dalam gedung. Ia sudah bekerja menjaga Lawang Sewu selama bertahun-tahun dan terbiasa dengan suasana mencekam yang sering dirasakan di tempat itu. Namun, malam ini terasa berbeda. Saat berjalan di lorong panjang yang remang-remang, telinganya menangkap suara langkah kaki di belakangnya. Suryo berhenti dan menoleh, tetapi lorong itu kosong. Ia menghela napas dan melanjutkan langkahnya. Namun, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, seolah-olah seseorang sedang mengikutinya dari dekat. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa itu hanya suara gema langkahnya sendiri. Tapi tiba-tiba, suara lain terdengar, suara tawa pelan seorang wanita. Suryo membeku di tempatnya. Tawa itu terdengar lembut, namun syarat dengan kesedihan, seperti seseorang yang meratapi nasibnya. Dengan tangan gemetar, ia mengarahkan senter ke sekeliling. Bayangan-bayangan dari pilar tinggi tampak bergerak seiring cahaya yang berubah arah. Namun tak ada siapapun di sana. Ia bergegas melangkah lebih cepat menuju pos penjaga. Namun saat melewati salah satu jendela besar di ujung lorong, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di luar jendela, samar-samar terlihat bayangan seorang wanita bergaun putih, berdiri dengan kepala sedikit tertunduk. Rambut panjangnya tergerai. Wajahnya tertutup oleh kegelapan malam. Suryo ingin berpaling, ingin lari, tetapi tubuhnya terasa kaku. Matanya terpaku pada sosok itu. Perlahan, wanita itu mengangkat wajahnya, menatap ke arah Suryo dengan sorot mata kosong yang penuh kesedihan. Sekejap kemudian, bayangan itu menghilang begitu saja. Tak ingin berlama-lama, Suryo segera berlari menuju pos penjaga. Dadanya berdebar kencang, napasnya tersengal. Saat tiba di pos, ia mencoba menenangkan diri. Namun baru saja ia duduk, sesuatu kembali membuatnya merinding. Di kaca jendela pos penjaga, samar-samar terlihat bekas tangan yang baru saja menempel, seolah-olah seseorang berdiri di luar dan menyentuhnya. Suryo tak lagi berpikir panjang. Ia meraih tasnya, mengambil kunci motor, dan meninggalkan Lawang Sewu malam itu juga. Setelah kejadian itu, Suryo mengajukan permohonan untuk dipindahkan tugas. Ia tak lagi berani berjaga di Lawang Sewu, terutama pada malam hari. Namun kisahnya hanyalah satu dari sekian banyak pengalaman serupa yang dialami oleh mereka yang pernah berinteraksi dengan tempat itu. Lawang Sewu, gedung megah yang menjadi saksi bisu sejarah, tetap berdiri kokoh di tengah kota. Namun di dalamnya, ada sesuatu yang tak pernah benar-benar pergi, sesuatu yang terus mengawasi, menunggu malam untuk kembali menampakkan dirinya. Misteri Lawang Sewu semakin menarik perhatian banyak orang, termasuk para pemburu hantu dan peneliti paranormal. Beberapa kelompok tertarik untuk mengungkap kebenaran di balik cerita-cerita seram yang telah beredar selama bertahun-tahun. Salah satu tim yang berani melakukan penelusuran adalah sekelompok investigator supranatural dari Jakarta yang sudah sering menyelidiki tempat-tempat angker di Indonesia. Mereka tiba di Lawang Sewu pada malam hari, membawa peralatan seperti kamera inframerah, alat perekam suara, dan sensor medan elektromagnetik. Saat memasuki bangunan itu, mereka merasakan udara di dalamnya lebih dingin dari biasanya, meskipun udara luar masih terasa hangat. Salah seorang anggota tim, Arif, mengaktifkan alat pendeteksi suara dan langsung menangkap frekuensi aneh, suara lirih seperti bisikan yang sulit dimengerti. Tim memutuskan untuk berpencar. Arif dan dua rekannya menuju ke ruang bawah tanah yang terkenal angker, sementara yang lain menelusuri lorong-lorong di lantai atas, tempat penampakan noni Belanda sering terlihat. Di ruang bawah tanah, suasana terasa lebih menyesakan.
Dinding-dinding lembab menyisakan jejak sejarah yang kelam. Arif mengarahkan kamera inframerahnya dan mulai merekam. Saat mereka berjalan semakin dalam, tiba-tiba suara seperti langkah kaki terdengar di belakang mereka. Mereka berhenti dan menoleh, tetapi tak ada siapapun. Tiba-tiba, lampu senter salah satu anggota tim berkedip-kedip sebelum akhirnya mati. Pada saat yang sama, alat pendeteksi suara menangkap frekuensi tinggi, disertai suara lirih seorang wanita yang terdengar jelas di alat perekam mereka. "Kalian harus pergi." Suara itu pelan, hampir seperti bisikan, tetapi cukup jelas untuk membuat mereka semua merinding. Arif menelan ludah, mencoba tetap tenang. Namun, sebelum mereka bisa bereaksi lebih jauh, salah satu rekannya tiba-tiba merasa dadanya sesak dan kesulitan bernapas. Mereka segera keluar dari ruang bawah tanah, membantu rekannya yang tampak pucat. Begitu mereka kembali ke lantai atas, kondisi rekannya perlahan membaik, tetapi rasa takut masih menyelimuti mereka. Sementara itu, di lantai atas, tim lain juga mengalami kejadian aneh. Salah satu kamera menangkap bayangan putih bergerak di ujung lorong. Ketika diperiksa lebih lanjut, lorong itu kosong, tetapi hawa dingin terasa menusuk. Salah seorang anggota tim mencoba berbicara dengan entitas yang mungkin ada di sana. "Jika ada seseorang di sini, beri kami tanda." Hening, tak ada suara, tak ada pergerakan. Namun, saat mereka hendak melangkah pergi, terdengar suara langkah kaki di belakang mereka, diikuti dengan suara pintu kayu yang berderit pelan. Salah seorang anggota tim refleks menyorotkan senter ke arah suara itu. Seketika, semua darah di tubuhnya seperti membeku. Di ujung lorong, berdiri seorang wanita bergaun putih, dengan wajah samar tertutup bayangan. Ia tak bergerak, hanya berdiri diam, menatap mereka dalam keheningan. Tak ingin mengambil risiko, tim segera meninggalkan lokasi dan berkumpul kembali di halaman depan Lawang Sewu. Malam itu, mereka menyadari bahwa ada sesuatu di dalam gedung tua itu yang tak ingin diganggu. Lawang Sewu bukan sekadar bangunan bersejarah. Ia adalah rumah bagi entitas-entitas yang tak kasat mata, yang masih berkeliaran di antara lorong-lorong panjangnya. Malam setelah penelusuran paranormal itu, salah satu anggota tim, Arif, mulai mengalami kejadian aneh. Saat tiba di rumahnya di Jakarta, ia merasa tubuhnya lemas dan kepalanya berat. Awalnya, ia mengira itu hanya kelelahan setelah perjalanan jauh. Tetapi semakin malam, perasaan itu berubah menjadi ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Ketika ia mencoba tidur, mimpi buruk mulai menghantuinya. Dalam mimpi itu, ia melihat sosok seorang wanita bergaun putih berdiri di depan Lawang Sewu, menatapnya dengan mata kosong. Wajah wanita itu samar, seperti tertutup kabut tipis. Tetapi dari sorot matanya, ada kesedihan mendalam yang terasa menusuk hingga ke jantung. Saat Arif mencoba berlari, tubuhnya terasa kaku. Wanita itu mendekat perlahan, mengulurkan tangannya, seakan ingin menyampaikan sesuatu. Namun sebelum bisa berbicara, mimpi itu selalu berakhir dengan suara jeritan melengking yang membuat Arif terbangun dengan napas memburu. Kejadian itu berulang setiap malam. Tidurnya tak pernah nyenyak. Ia juga mulai melihat bayangan putih di sudut rumahnya, muncul sesaat sebelum menghilang. Pada suatu malam, ia mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Dengan hati-hati, ia melangkah ke arah jendela dan mengintip keluar. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Di luar jendela, samar-samar terlihat bayangan seorang wanita bergaun putih berdiri dalam kegelapan. Rambutnya panjang, tergerai, dan wajahnya masih tertutup kabut. Ia tidak bergerak, hanya berdiri diam, seolah mengawasi. Arif segera mundur, menutup tirai, dan membaca doa untuk menenangkan dirinya. Namun, suara ketukan itu masih terdengar, semakin lama semakin cepat, seakan-akan sesuatu di luar sana ingin masuk. Tak tahan lagi. Keesokan harinya, Arif pergi menemui seorang paranormal yang sudah berpengalaman menangani gangguan gaib. Paranormal itu mendengarkan ceritanya dengan saksama, lalu menghela napas panjang. "Kamu membawa sesuatu dari Lawang Sewu," kata paranormal itu dengan suara berat. "Bukan benda, tapi energi. Ada arwah yang mengikuti karena kamu mengusik tempatnya." Arif merinding. Ia tidak pernah berniat mengganggu apapun saat berada di sana. Ia hanya ingin membuktikan keberadaan mereka, bukan mencari masalah. "Kamu harus kembali ke sana," lanjut sang paranormal. "Minta izin, minta maaf, karena kalau tidak, dia tidak akan pergi." Arif tak punya pilihan lain. Dengan perasaan cemas, ia kembali ke Semarang beberapa hari kemudian, berdiri di depan pintu besar Lawang Sewu yang kini tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Dengan suara lirih,
Ia mengucapkan permohonan maaf dan berjanji tidak akan mengganggu lagi. Angin malam bertiup pelan, seperti membelai wajahnya. Sejenak, ia merasakan suasana di sekelilingnya menjadi lebih tenang. Sejak saat itu, gangguan di rumahnya berangsur hilang. Tak ada lagi mimpi buruk, tak ada lagi bayangan putih di sudut kamar. Namun, Arif sadar bahwa ada banyak hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Lawang Sewu tetap berdiri megah di tengah kota Semarang, menyimpan kisah-kisah yang tak akan pernah benar-benar terungkap. Bangunan itu adalah saksi bisu sejarah, dan juga rumah bagi mereka yang masih terjebak di antara dunia yang terlihat dan yang tak kasat mata. Setiap kejadian yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari ketetapan Allah. Kisah Lawang Sewu mengingatkan kita bahwa dunia gaib itu nyata. Namun sebagai seorang muslim, kita harus selalu berlindung kepada Allah dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Jin ayat 6. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Quran Surah Al-Jin 6. Dari ayat ini, kita belajar bahwa hanya kepada Allah lah kita memohon perlindungan, bukan kepada makhluk-makhluk gaib yang justru dapat menyesatkan manusia. Disclaimer, kisah ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata agar dapat diambil hikmahnya. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar kami bisa terus membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.